Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6526, seorang jenius. Itu adalah seorang pria berkulit gelap yang tidak jauh di belakang Chu Feng. Dia adalah salah satu orang yang memasuki tempat ini bersama Chen Hui. Chu Feng mengabaikannya. Apa kau mendengarku? Apa kau pura-pura tuli? Aku akan beritahu kamu, jika kau mencuri perhatian Tuan Muda Chen Hui, aku akan melumpuhkanmu. Pria itu terus melontarkan ancaman secara diam-diam. Setelah semua itu, ternyata mereka takut Chu Feng akan mencuri perhatian Chen Hui. Bagaimana mungkin makhluk menjijikan ini memiliki mulut yang begitu kotor? Seandainya bukan karena lelaki tua ini, aku, sang ratu, pasti sudah merobek mulutnya. Egi mengepalkan tinju kecilnya karena marah. Dia tidak bisa mentolerir siapapun yang mengatakan hal seperti itu kepada Chu Feng. Tidak, sampah seperti ini hanya akan mengotori tangan ratuku. Jangan ikut-ikutan berperilaku seperti dia. Sembari Chu Feng berbicara, dia terus mengintegrasikan formasi-formasi di area tersebut. Kecepatan Chu Feng tidak berkurang, tetapi kecepatan Chen Hui mulai melambat. Sekte penjara baru itu benar-benar memiliki orang seperti itu? Awalnya, Chen Hui tidak terlalu memperhatikan Chu Feng, dan bahkan ketika Chang Li memujinya di depan umum, dia hanya meliriknya sekilas. Namun kini, ia harus mengamati lebih dekat jenius dari generasi baru ini, karena ketika dia menggabungkan formasi itu untuk ke-15 kalinya, dia merasa bahwa tingkat kesulitannya meningkat secara eksponensial. Dengan laju seperti ini, jangankan 20, 18 mungkin sudah menjadi batasnya. Seperti yang dia duga, setelah yang ke-18, dia tidak dapat melanjutkan fusi tersebut. Pada saat ini, Chu Feng, seperti dirinya, telah bergabung ke dalam formasi ke-18. Chu Feng, mengapa kau menggabungkan begitu banyak hal? Jika kau benar-benar melampaui Chen Hui, kau mungkin akan menjadi pusat perhatian. Egi itu mengingatkan Chu Feng, dan kekhawatiran Egi jelas bukan tanpa alasan. Ketika Chen Hui mencapai batas kemampuannya, hampir semua jenius yang hadir di sana juga telah mencapai batas kemampuan mereka. Mereka sudah lama berhenti menggabungkan formasi-formasi tersebut. Chu Feng menjadi satu-satunya orang di seluruh arena yang masih mengintegrasikan formasi tersebut. Dia menjadi pusat perhatian semua orang. Egi, aku juga ingin tetap tidak terlalu menonjol, tetapi semakin formasi ini terintegrasi, semakin aku merasa ada yang salah. Bukan berarti mereka telah mencapai batas kemampuan mereka, melainkan susunan kekuatan Istana Suci 7 Alam itu sendiri yang memiliki keterbatasan. Istana Suci 7 Alam pasti menyembunyikan sesuatu. Hanya dengan menembus batasan-batasan itulah kita dapat memahami niat mereka yang sebenarnya. Begitu Chu Feng memiliki ide ini, dia tidak mempedulikan hal lain. Dia mengulurkan tangan dan meraih formasi ke-19 di tangannya. Bajingan kecil, apakah kamu benar-benar ingin pamer? Tuan Muda Chen Hui datang sendiri ke sini, dan kau berani mencuri perhatiannya? Siapa kau? Jika kau berani melanjutkan fusi ini, aku akan memotong tanganmu. Komunikasi telepati rahasia pria berkulit gelap itu kembali beraksi, namun Chu Feng mengabaikannya dan langsung menyatu dengannya. Segera setelah itu, dia mengulurkan tangan dan meraih lagi, dan susunan ke-20 juga terintegrasi ke dalam tubuhnya. Seperti yang diduga, Istana Suci 7 Alam menyimpan motif tersembunyi, kata Chu Feng kepada Ek.
Apa yang mereka sembunyikan? Tanya Chu Feng. Kekuatan kendali, sebuah kekuatan kendali yang sangat halus. Hanya ketika sejumlah formasi semacam itu terintegrasi dan seseorang memiliki kemampuan observasi yang sangat kuat, barulah kekuatan kendali ini dapat ditemukan. Meskipun demikian, tujuan pembentukan formasi tersebut adalah untuk mengendalikan kekuatan benda suci itu. Namun metode ini jelas bukan hanya tentang membantu sekte penjara, kata Chu Feng. Kakekmu yang bajingan itu penuh dengan niat jahat. Bagaimana mungkin dia membantu sekte penjara tanpa alasan yang jelas? Sebaliknya, akan lebih masuk akal jika mereka ingin memanfaatkan sekte penjara. Karena memang seperti itulah dia, Egi sama sekali tidak terkejut. Sejujurnya, ada aura samar naga langit di sini, kata Chu Feng. Jadi, itu benar-benar perbuatan kakekmu yang jahat? Egi bertanya. Iya, jika sebelumnya hanya spekulasi, maka tidak mungkin untuk memastikan apakah Jie Tianran telah datang. Pada saat itu, Chu Feng telah mengambil keputusan. Jie Tianran telah tiba. Kakekmu mungkin seorang bajingan, tapi sebenarnya dia agak aneh. Chu Feng, seberapa percaya diri kamu? Apakah formasi Liu dapat diandalkan atau tidak? Egi mulai khawatir. Sebelumnya, di kota utama alam bela diri leluhur, jika Chu Feng tidak mendapatkan persetujuan dari alam bela diri leluhur, maka Chu Feng yang akan menderita. Sejujurnya, bahkan jika saya bersentuhan dengan benda suci itu dan mengintegrasikan formasi tersebut sepenuhnya ke dalamnya, saya tidak yakin saya bisa melakukannya. Namun sekarang, dengan formasi dari Istana Suci 7 Alam ini, saya jauh lebih percaya diri. Ambisi Jie Tianran ternyata telah memenuhi keinginan saya, kata Chu Feng. Haha, itu bagus sekali. Kakekmu yang bajingan itu baru saja dipermalukan olehmu di sekte alam bela diri leluhur. Aku penasaran apakah dia akan marah besar ketika dia tahu kau memanfaatkannya lagi di sini. Egi memasang senyum nakal di wajahnya. Dia merasa geli membayangkan ekspresi wajah Jie Tianran saat menemukan Chu Feng. Bajingan tua itu seharusnya sudah lama meninggal. Tidak ada salahnya jika kita bisa membuatnya marah sampai mati. Seketika itu juga, Chu Feng terus berintegrasi ke dalam formasi. Karena mereka sudah dikenal luas, sebaiknya mereka sekalian saja berusaha sampai akhir dan mencapai tujuan mereka. Mereka menggunakan formasi Istana Suci 7 Alam untuk menyembunyikan formasi mereka sendiri. Chu Feng kemudian dapat secara terbuka dan sah mengintegrasikan formasinya ke dalam objek suci tersebut. Pada akhirnya, Chu Feng mengintegrasikan total 231 formasi, jumlah itu lebih dari 10 kali lipat dari Chen Hui. Namun, ini bukanlah batas kemampuan Chu Feng. Chu Feng merasa itu sudah cukup. Pada saat itu, bukan hanya generasi muda, tetapi bahkan Jimo Qianzhou pun terdiam karena takjub. Ini hanyalah seorang anak ajaib yang muncul dari tumpukan para jenius. Tiba-tiba, sebuah tamparan mendarat di wajah Jimo Qianzhou. Ini adalah perbuatan Changli. Kau menyebut dirimu komandan penjara? Kurasa kau hanyalah sampah. Dia sungguh jenius. Namun sekte penjara barumu gagal menemukannya. Mereka terus memuji Baili Zilin yang tidak berguna itu. Sungguh pemorosan sumber daya sekte penjara kita, Changli mengumpat dengan marah. Ini juga menjelaskan alasan penyerangan terhadap Jimo Qianzhou. Yang mulia, saya tidak bersalah. Feng Chu bisa datang ke sini berkat penemuan sekte penjara baru kami.
Jimo Qianzhou menutupi wajahnya dan berkata dengan sedih. Komandan penjara yang perkasa itu, di hadapan Changli, kehilangan semua martabatnya dan menjadi tak lain hanyalah sosok yang rendah hati. Namun Changli menamparnya lagi. Beraninya kau membantah? Jika sekte penjara baru kalian benar-benar menganggapnya jenius, kalian tidak akan mengirimnya ke sini. Changli mengumpat, namun Jimo Qianzhou terdiam. Faktanya, bukan hanya Baili Zilin, tetapi sekte penjara baru tersebut telah menyembunyikan semua jenius terbaiknya. Mereka juga khawatir bahwa formasi ini akan memengaruhi masa depan para jenius tersebut. Kerja sama dengan Istana Suci Tujuh Alam diprakarsai oleh sekte penjara barumu, tetapi kau malah berbalik dan mulai memainkan trik kotor. Kembali dan beritahu Baili Sukong, para junior yang hadir di sini adalah masa depan sekte penjara saya. Jika sesuatu terjadi pada mereka, saya tidak akan pernah memaafkan Baili Sukong, Changli berkata dengan marah. Jimo Qianzhou dimarahi habis-habisan, tetapi alih-alih mengucapkan sepatah kata pun, dia tampak penuh penyesalan. Sikap sekte penjara netral sangatlah penting, dan pengaruh Changli di kalangan sekte penjara netral sangat luar biasa. Awalnya, bekerja sama dengan Istana Suci Tujuh Alam untuk membangun susunan dan memilih beberapa junior dari sekte penjara adalah hal yang sepele. Dia bisa memimpin, namun Changli melompat keluar dan bersikeras menyeret serta tokoh netral lainnya. Tuan Lieshan, mari kita bekerja sama untuk memimpin ini. Kini, Jimo Qianzhou benar-benar menyesal telah menyembunyikan kejeniusan sekte penjara baru tersebut. Karena terlepas dari apakah formasi Istana Suci Tujuh Alam akan membahayakan para jenius ini. Namun, tindakan mereka menyembunyikan para jenius di sekte penjara baru tersebut telah membangkitkan ketidakpuasan Changli. Untungnya, ini bukan keputusan pribadinya, melainkan keputusan Baili Sukong, jadi dia tidak perlu menanggung kesalahan tersebut. Setelah menegur Jimo Qianzhou, Changli kemudian menatap Chu Feng dan para junior lainnya. Dan kalian semua, gunakan juga otak kalian saat Anda memasuki inti formasi. Jika Anda tidak bisa bertahan, bangun dan pergi sendiri. Di dunia ini, tidak ada yang lebih penting daripada kekuatan. Pada tingkat kultivasi Anda saat ini, bertahan hidup adalah hal yang terpenting. Jangan mencoba bertahan. Jika kau kehilangan nyawa karena mencoba, tak seorang pun akan mengingatmu. Di dalam tas penyimpananmu, tidak hanya ada sumber daya, tetapi juga pil biru. Setelah kamu melakukan beberapa penyesuaian, kita akan memulai tahap berikutnya. Changli memberi perintah, dan semua orang melakukan apa yang diperintahkan. Chu Feng tidak memerlukan perawatan apapun, namun agar tidak menarik perhatian, dia mengeluarkan pil itu dan menelannya. Namun pada saat itu, sesosok figur yang familiar muncul di hadapan Chu Feng. Ini Chen Hui. Dan kultivasi kita berakhir, sampai jumpa di kultivasi kita berikutnya di dunia novel.